Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreasi HD Channels. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara kita mengatasi keyboard laptop yang error, keyboard laptop yang tidak berfungsi, ataupun keyboard laptop yang berjalan sendiri ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi HD Channel. Untuk itu kita kasih lewat yang satu ini dulu. Baik teman-teman, untuk cara pertama, sekali lagi ini kita akan melakukan penyelesaian secara software terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk cara yang pertama, teman-teman silahkan klik di menu start, klik kanan di bagian ini, kemudian teman-teman masuk di bagian setting, dan setelah itu teman-teman klik di bagian accessibility, kemudian teman-teman pilih di menu keyboard, dan setelah itu kita aktifkan on screen keyboard kita teman-teman. Oke, nah seperti ini. Nah kebetulan karena posisinya di sini keyboard kita misalnya berjalan sendiri ketika ngetik di kolom search, jadi kita menggunakan keyboard alternatif yaitu on screen keyboard ya teman-teman. Nah ini teman-teman silakan coba klik tombol Windows dengan R ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman silahkan ketikkan menggunakan keyboard on screen ini kata regedit ya teman-teman. Nah, regedit seperti ini. Nah kemudian teman-teman klik di bagian OK. Nah kemudian kita klik yes ya teman-teman. Nah, ini saya tutup dulu ya teman-teman. Nah di sini kemudian teman-teman silakan klik di bagian Hakai local machine ya teman-teman, dan setelah itu teman-teman pilih di bagian sistem di tanda panahnya, dan teman-teman silakan klik di bagian current control sets yang ini, dan setelah itu teman-teman klik di bagian services seperti ini teman-teman, dan teman-teman silakan cari menu yang namanya i8042 PRT. Teman-teman klik aja di bagian ini ya teman-teman. Nah ini, nah, kalau udah muncul di sebelah kanan ini teman-teman pilih di bagian start. Oke. Nah di sini kalau ada angka 3 teman-teman bisa ganti dengan 1 ya teman-teman. Kemudian teman-teman silakan pilih OK seperti ini. Dan setelah itu teman-teman nanti coba untuk restart laptop atau komputernya teman-teman. Oke, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, sekali lagi ini sudah sering saya sampaikan juga ya teman-teman. Jadi untuk cara yang kedua itu nanti teman-teman bisa klik juga di bagian start seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman pilih di bagian device manager, klik kanan di sini ya teman-teman, dan kemudian device manager seperti ini. Setelah teman-teman bisa masuk di sini, jadi teman-teman silahkan coba cari menu keyboard seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia. Dan di beberapa bagian ini kan ada HID keyboard device, kemudian ada HID keyboard device punya saya. Jadi ini teman-teman bisa update drivernya teman-teman ya. Kalau yang pertama ini adalah search automatically for drive, ini online ya teman-teman. Jadi teman-teman harus coba untuk terhubung dengan wifi atau terhubung dengan internet. Nah setelah itu kalau sudah, ini kan ada keterangan ya, Windows has determined that the best driver ya, the best driver for your device already installed. Berarti ini sudah terinstall teman-teman. Jadi teman-teman silakan close saja seperti itu. Dan kemudian di tempat yang sama juga, misalnya kalau teman-teman sudah melakukan secara online, teman-teman bisa offline juga coba untuk melakukan update-nya.
teman-teman bisa klik di bagian Browse My Computer for Drives, dan kemudian teman-teman klik di bagian Let Me Fix from a list of yang ini teman-teman. Nah, dan teman-teman silakan klik di bagian HID keyboard yang tadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman silakan klik next. Nah, ini Windows has successfully update your driver. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan di ketiganya juga bisa ya teman-teman. 1, 2, 3 itu silakan coba lakukan aja dengan cara pertama yang seperti secara online seperti ini. Teman-teman bisa update, kemudian teman-teman juga bisa melakukannya update driver tuh dengan offline ya, yang ini. Oke. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa lakukan. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, setelah teman-teman melakukan update, jadi teman-teman bisa melakukan restart komputer ya. Nah, kalau belum bisa misalnya dengan cara yang tadi ya, teman-teman bisa melakukan atau coba melakukan langkah ketiga, yaitu dengan cara teman-teman mencoba untuk mengecek di bagian Windows update-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman caranya sama, teman-teman silakan klik kanan di bagian start, kemudian teman-teman klik di bagian setting, dan setelah itu teman-teman bisa klik di bagian Windows update teman-teman ya, Windows update. Nah, ini jadi kalau ini bercentang hijau, you're up to date, itu artinya saya sudah maksudnya di dalam versi atau updatean yang sudah terbaru ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman bisa cek di bagian update history-nya yang ini ya. Nah, jadi ada beberapa mungkin ya sistem yang sudah kita update di sini tidak terupdate sempurna teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman bisa lihat di bagian ini mana yang belum terupdate itu, maka itu akan terjadi error atau masalah karena sistemnya tidak terupdate secara sempurna teman-teman, sehingga teman-teman perlu untuk melakukan pengecekan di bagian ini teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman cek dan kemudian teman-teman update secara manual teman-teman ya. Untuk cara yang selanjutnya, coba untuk melakukan scanning. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa klik kanan di bagian ini, kemudian teman-teman silahkan klik di bagian setting kembali ya teman-teman, seperti ini. Caranya sama, dan teman-teman bisa masuk di privacy dan security ya teman-teman, privacy dan security seperti ini. Nah, ini teman-teman silakan coba klik di bagian Windows security seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan scanning ya melalui cara ini ya teman-teman. Jadi kita bisa scan virusnya ya. Kita open aplikasi seperti ini teman-teman. Dan nah, ini sudah ada yang terindikasi teman-teman, kita remove aja seperti ini, atau teman-teman bisa melakukan, nah ini ada keterangan 144 file teman-teman, jadi kita quick scan seperti ini, kemudian kita remove teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu untuk cara yang keempat ya teman-teman. Kemudian untuk cara yang kelima, kalau teman-teman misalnya baru membuka laptop dan kemudian teman-teman misalnya langsung melihat ada beberapa tombol yang error di situ, teman-teman bisa melakukan restart ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan restart laptop kembali ya, barangkali kemungkinan ada sistem yang mungkin berjalan atau jalannya itu terganggu, sehingga teman-teman bisa melakukan restart kembali teman-teman ya. Nah, untuk yang keenam ini ya teman-teman, untuk yang cara yang keenam itu teman-teman coba deh trik ini ya, barangkali nanti akan akan berhasil. Jadi teman-teman silahkan coba saja dulu, kalau memang berhasil alhamdulillah ya, kebetulan karena memang ini
trik yang cukup berhasil juga yang dilakukan oleh teman-teman, ini berdasarkan pengalaman juga. Jadi teman-teman klik di bagian spasi dengan ada beberapa tombol yang error, misalnya klik di bagian spasi, misalnya kalau tombol A yang error, maka nanti teman-teman bisa klik spasi dengan tombol A secara bersamaan selama 30 detik sampai 1 menit ya. Silakan diklik secara bersamaan. Dicoba saja ya, tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Barangkali berhasil dan keyboardnya teman-teman itu sembuh. Cara yang ketujuh itu adalah dengan cara tekan tombol spasi, kemudian teman-teman bisa cari tombol yang error itu yang mana misalnya, atau yang berjalan sendiri itu yang mana, misalnya R atau G ya. Tekan tombol spasi dengan G misalnya, tapi secara bergiliran. Kalau yang cara ke-6 tadi itu ditekan sekali ya teman-teman, ditekan terus selama 30 detik. Kalau cara yang kedua ini teman-teman silakan tekan spasi dan G secara bergiliran ya, spasi kemudian tekan G, misalnya kalau dia tombol G-nya yang error, spasi G spasi G spasi G selama 30 detik sampai 1 menit ya. Ya tidak ada salahnya untuk teman-teman coba ya, barangkali bisa berhasil ya teman-teman. Jadi itu saja beberapa tips dan trik yang ingin saya bagikan mengenai tombol keyboard atau keyboard laptop kita yang error ataupun tidak berfungsi ataupun mengalami permasalahan yang lainnya. Dan sekali lagi ini adalah dengan cara penyelesaian software ya teman-teman. Dan kalau teman-teman misalnya mau melihat ada beberapa video dari saya juga ya teman-teman, yang sebelumnya ini udah banyak sekali saya upload nih tentang apa namanya, tentang keyboard laptop nih, udah lumayan banyak yang udah saya upload videonya ya. Barangkali teman-teman nanti bisa terbantu dengan cara-cara yang saya bagikan yang ada di sini, baik itu secara software maupun hardware ya. Ini udah saya upload, jadi teman-teman silahkan bisa tonton nanti videonya. Oke, itu saja dari Kreasi AD Channel, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.